Perkenalkan, nama saya Raka Ghani Satria, co-founder and the brain of Menjadi Manusia. Hari ini kita akan berbicara tentang put your mind as far as you can. Tapi sebelum memulai, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Bagi saya, kehidupan adalah sebuah perjalanan panjang dengan berbagai macam lika-liku yang ada di dalamnya. Sebagai manusia, kita akan seringkali menemui berbagai macam ujian dan juga cobaan yang diberikan. Akan tetapi kita juga tidak boleh lupa akan bahagia dan senang yang kita rasakan. Kehidupan adalah sebuah perjalanan panjang yang akan terus kita lalui. Akan ada kerikil, permasalahan, duka yang ada di dalamnya, dan sudah kodrat kita sebagai manusia untuk tetap melanjutkan apapun yang kehidupan berikan. Layaknya manusia pada umumnya, saya juga memiliki permasalahan dalam hidup. Memutar waktu kembali ke tahun 2001. Pada saat itu saya berusia 6 tahun dan ibu saya didiagnosa mengidap kanker. Di tahun yang sama saya harus kehilangan ibu saya. Ketika usia saya masih 6 tahun, ibu saya meninggal dunia. Saya hancur. Saya nggak tahu saya harus apa ke depannya. Saya takut saya kehilangan pelindung. Saya marah sama dunia. Kemudian saya bertumbuh dewasa dan tibalah di satu masa di mana saya bertemu dengan permasalahan yang jauh lebih rumit dibandingkan sebelumnya. Saya didiagnosa mengidap ADHD namanya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sebuah kelainan yang membuat sistem kerja otak saya berbeda dengan manusia pada umumnya. Membuat saya mempertanyakan banyak hal dalam kehidupan. Dan ketika saya dalam proses pencarian jati diri, saya mengenal sebuah narkoba ilegal bernama tembakau gorila. Saya ketagihan narkoba tersebut. Sehingga ada satu momen saya hampir overdosis, teman-teman. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit jiwa dan dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 minggu. That moment changed my life. Ketika kita diberikan ujian dalam kehidupan, ketika kita diberikan permasalahan dalam kehidupan, saya terkhususnya pada saat itu dilarikan ke rumah sakit jiwa, dirawat selama 2 minggu dan mengubah hidup saya, dan saya seperti percaya bahwa Tuhan memberikan kesempatan kedua buat saya. Ketika diberikan kesempatan kedua, apa yang ingin saya lakukan? The try again. Saya ingin coba lagi, saya ingin bangkit dari segala permasalahan saya. Saat itu saya udah hilang harapan, saya nggak tahu saya mau jadi apa. Semua orang udah blaming ke diri saya nggak tahu next-nya hidup saya akan seperti apa. Masa depan begitu suram buat saya pada saat itu. Tapi saya teringat lagi, kembali ke tahun 2001. Sebelum ibu saya meninggal, beliau selalu mengajarkan saya, dari saya umur 4 tahun, Raka, percayalah, I become what I think about. I become what I think about. Saya akan menjadi apa yang saya pikirkan. Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Put your mind as far as you can. Awalnya saya skeptis dengan kata-kata ini. I become what I think about. Saya akan menjadi apa yang saya pikirkan. Emangnya bisa ya? Emangnya bisa saya yang pada saat itu duduk termenung di rumah sakit jiwa karena kecanduan narkoba menjadi apa yang saya pikirkan? Seems impossible for me. Tapi kata-kata itu seakan menjadi semangat buat diri saya. I become what I think about, katanya. Saya mencoba menelaah kembali. Emangnya benar ya saya tuh adalah apa yang saya pikirkan? Dulu saya mikir, alah, lo itu cuman beban untuk keluarga. Alah, lo itu cuman bisa bikin susah keluarga. Lo cuman ngerepotin. Ternyata benar. I become what I think about. Ketika saya berpikir bahwa saya adalah orang yang akan terus-menerus merepotkan keluarga, maka apa yang saya pikirkan menjadi kenyataan. Saya masuk ke rumah sakit jiwa karena narkoba, hidup saya berantakan, kuliah saya berantakan. It happens. I become what I think about.
Ternyata tanpa saya sadari, pikiran saya membawa saya menjadi apa yang saya pikirkan. Di tengah perjalanan membangun menjadi manusia, saya kembali teringat kata-kata tersebut membawa saya terhadap kejadian ketika ibu saya meninggal dunia. Hal yang paling saya ingat adalah kata-kata terakhir yang beliau katakan kepada saya sebelum menghembuskan nafas yang terakhir adalah kalimat tersebut. Memori saya dibawa kembali ke rumah sakit, berada di sebelah ibu saya yang sedang menghadapi masa sakaratul maut. Kemudian beliau cuma bilang ke saya, Raka, percayalah, I become what I think about. Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Put your mind as far as you can. Begitu topik dari hari ini. Bagaimana pikiran kita sebagai manusia bisa membentuk diri kita menjadi diri kita yang sekarang. Awalnya tadi saya cerita, saya skeptis. Enggak lah, this is not real. Saya ubah mindset saya. Suatu hari saya kangen sama ibu saya teringat kembali kalimat tersebut. Dan saya dalam hati bergumam, kalau apa yang almarhumah ibu saya bilang itu benar, kenapa saya nggak ubah pola pikir saya menjadi lebih positif? Kalau I become what I think about adalah benar adanya, kenapa saya nggak memikirkan hal-hal yang saya inginkan? Siapa tahu bisa jadi kenyataan. Setiap saya sebelum tidur, saya terus-menerus memikirkan hal-hal yang saya inginkan. Satu hari saya sering ngeliat kakak saya ikut lomba ke luar negeri. Saya bergumam dalam hati, kapan saya punya kesempatan untuk ikut lomba di luar negeri? Setiap sebelum tidur, saya membayangkan, kayaknya kalau ikut lomba ke luar negeri enak ya. Setiap sebelum tidur saya membayangkan, mengimajinasikan diri saya kalau saya ikut lomba ke luar negeri. Beberapa bulan kemudian, menjadi manusia terpilih sebagai finalis Youth Social Entrepreneurship dari Singapore International Foundation, dan kami ikut lomba di Singapura. I become what I think about. Saya menjadi apa yang saya pikirkan. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Segala ingin yang berhasil direalisasikan. Saya pengen banget masuk TV, teman-teman. Saya cuma pernah bergumam, kayak one day gue bakal ada di situ deh. Kemudian saya sending di energi, saya terus, lagi-lagi setiap sebelum tidur saya terus-menerus memikirkan. One day saya akan ada di TV. Di akhir tahun 2019, saya diundang untuk berbicara di program Metro TV yaitu Kick Andy. Satu hari juga saya pernah nonton sebuah video di TED. Saya cuma bilang, one day gue akan ada di situ. I become what I think about. I become what I think about. Itu yang terus-menerus saya tanamkan ke dalam diri saya. Itu yang terus-menerus saya berikan kepada diri saya. It happens. Saya berbicara di TEDx pertama saya di tahun 2019. Dan hari ini saya mendapatkan kesempatan itu lagi. I become what I think about. Saya akan menjadi apa yang saya pikirkan. Ternyata, ketika kita sebagai manusia menaruh keinginan kita begitu besarnya, terkadang semesta membantu kita untuk mendekatkan dengan apa yang kita inginkan. Akan tetapi, kita sebagai manusia seringkali melimitasi itu semua. Kita seringkali ngerasa, gue pengen ini. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam justru kita berbicara, kayaknya nggak mungkin deh. Lo nggak mungkin bisa. Kita melimitasi diri kita, self-limiting belief. Bagaimana self-limiting belief ini menghalangi segala keinginan yang seharusnya menjadi kenyataan. So the first mindset that I want to share to you, to put your mind as far as you can and you can reach a lot of your dreams adalah I become what I think about. That's the first mantra. I become what I think about. Saya akan menjadi apa yang saya pikirkan. Saya akan menjadi apa yang saya pikirkan. Generasi sekarang, teman-teman yang menonton ini, kalau misalnya yang kita pikirkan adalah hal-hal yang negatif terus,
bagaimana hal yang positif mau datang ke dalam diri kita. I become what I think about. Saya akan menjadi apa yang saya pikirkan. Start to think positive. Ketika pikirannya sudah mulai negatif, balik lagi pikiran kita ke zona positif. Kembalikan lagi keinginan-keinginan tersebut. Poin nomor 2. Ketika I become what I think about, dreams will always be dreams without execution. Work hard to reach your dream. You have to work really, really hard to get the things you want in life. Ketika kita menginginkan sesuatu dan diem aja, otak kita menaruh sebuah pemikiran yang begitu luar biasa. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini, saya pengen itu. Akan tetapi, berdiam diri tidak akan membuat segala hal yang kita inginkan menjadi kenyataan. Dream and work really hard to achieve it. Masuk poin nomor 3. Saya sudah bermimpi. Saya sudah berusaha. Kalau nggak jadi kenyataan, gimana? Maka masuklah ke konsep selanjutnya. Dalam merealisasikan mimpi, dalam mencapai ingin, mengubah segala angan-angan menjadi kenyataan, masuk ke poin ketiga. Ketika semua yang kita inginkan tidak menjadi kenyataan, amor fati, jatuh cinta dengan takdir. Ketika kita bisa mencintai segala sesuatu yang kehidupan berikan, kesedihan, kekecewaan, kegagalan, maka ada perasaan lega di dalam diri kita. Berbaik sangkalah kepada semesta. Ketika kita menginginkan sesuatu dan tidak menjadi kenyataan, percayalah bahwa semesta sedang menyiapkan jawaban yang jauh lebih baik daripada itu. Semesta sedang menyiapkan jawaban yang paling sempurna untuk diri kamu. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu saat nanti semesta akan memberikan jawabannya. I become what I think about, amor fati, jatuh cinta dengan takdir. Dalam bermimpi, to put my mind as far as I can, I combine these two concepts. I become what I think about, amor fati, jatuh cinta dengan takdir. Saya gabungkan konsep tersebut, maka menjadi sebuah conclusion. Untuk kita mendapatkan segala hal yang kita inginkan, conclusionnya adalah bermimpilah setinggi-tingginya, berekspektasilah serendah-rendahnya. Yang bikin kita sakit hati, yang bikin kita kecewa adalah ekspektasi. Yang bikin kita sedih, yang bikin kita ngerasa gagal adalah karena kita begitu besar menaruh harap terhadap suatu hal. Sehingga, cobalah kita turunkan ekspektasinya. Ketika kita bermimpi dan menginginkan sesuatu, ekspektasinya kita turunin. Sehingga kalau misalnya gagal, kalau misalnya jatuh, ya nggak sesakit itu. Kalau ekspektasinya segini, begitu jatuh, ya sakit. Tapi ketika kita bisa merendahkan level of expectation tersebut, ketika jatuh, ya nggak sesakit itu. Bermimpilah setinggi-tingginya, berekspektasilah serendah-rendahnya. Kemudian hidup akan terus berjalan. Mimpi kita mungkin nggak jadi kenyataan, digantikan oleh mimpi baru. Kita mungkin nantinya akan kehilangan orang yang kita sayang. Karena hidup akan selalu seperti itu. Mau sejauh apapun kita meletakkan mindset kita, kehidupan tetap akan memberikan kita kekecewaan. Akan tetap memberikan kita rasa tidak menyenangkan. Terakhir, izinkan saya menutup ini semua dengan sebuah ayat di Al-Quran. Kalau ada kalanya teman-teman ngerasa udah berjuang sejauh mungkin, berjalan sejauh mungkin, kemudian kecewa datang, ekspektasi tidak sesuai harap, hancur, berkeping-keping, sedih, you name it. Every feelings that make you down. Yang membuat saya bangkit ketika saya kehilangan ibu saya dan menemukan mindset I become what I think about kembali. Untuk put my mind as far as I can.
Surat Al-Insyirah ayat 56. Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Di setiap kesulitan ada kemudahan, di setiap kesulitan ada kemudahan. Nama saya Raka Gani Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.